SMRC atau Lembaga Saiful Mulyani Research and Consulting mengeluarkan hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Hasil survei dari SMS ini menyebutkan elektabilitas Ganjar Pranowo melampaui Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Denny menjelaskan bahwa survei Ganjar naik dari 31,1% menjadi 35,9% pada periode yang sama, dan untuk Prabowo pun demikian naik dari 29,7% menjadi 32,8%. Namun dalam 5 bulan terakhir suara Anies merosot dari 29,7% di survei pada bulan Desember tahun 2022 menjadi 20,1% pada survei terakhir 23 hingga tanggal 24 Mei tahun 2023. Kriteria pemilih kritis menurut Kini adalah pemilih yang punya akses ke informasi sosial politik yang termasuk dalam kategori pemilih kritis. Untuk mengetahui dan dapat menentukan sikap terhadap berita-berita sosial politik, selain itu mereka juga pada umumnya pemilih kelas menengah bawah ke atas. Mereka pun juga cenderung lebih bisa mempengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan ada sekitar 80%. %, dan ada 11%, 11,3% yang belum tahu. Antara Ganjar dengan Prabowo, ini selisihnya hanya sekitar 3%. Itu artinya tidak signifikan. Secara statistik, tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan siapa yang unggul. Ya, walaupun Ganjar angkanya sedikit di atas, begitu, tapi tidak punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan Ganjar unggul dari Prabowo. Kemudian kalau Anies, memang kita bisa yakin ya, Anies ada di posisi nomor 3 di bawah Ganjar dan Prabowo. Dan kita sudah punya data tentang pilihan kepada calon presiden ini sejak bulan Juni 2021 ya, pada pemilih kritis. Kita bisa lihat trennya di sini. Ganjar warna merah ini pada survei terakhir ya 35,9%, Prabowo 3,8%. Ini selisihnya hanya sekitar 3%-an ini secara konsisten terjadi pada bulan Mei, gitu ya. Jadi ketat sekali. Bahkan juga pada bulan April juga selisihnya hanya sekitar 4%. Jadi kalau margin of error 3% begitu, untuk supaya yakin bahwa ada perbedaan yang signifikan, selisihnya harus 2 kali ya. Jadi minimal selisihnya 6 gitu ya, itu baru meyakinkan siapa yang unggul. Tapi ini tidak bisa disimpulkan apakah Prabowo atau Ganjar gitu. Walaupun kita punya pola kira-kira ketika bulan April itu rata-rata survei di bulan April. Jadi survei itu kan dilakukan setiap minggu sebetulnya. Tapi kemudian supaya lebih sederhana kita rata-ratakan selama bulan April itu kira-kira Prabowo sedikit lah di atas Ganjar. Kemudian pada bulan Mei Ganjar sedikit gitu ya, secara absolut di atas Pak Prabowo. Jadi ketat sekali, saling salib gitu ya, salib menyalip antara dua calon ini. Sementara kalau Anies memang dia sudah beberapa bulan itu di bawah elektabilitas Ganjar dan Prabowo.